Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Masih geger nih teman-teman ya, masalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dilengsarkan dari kepengurusan PBNU. Banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat sangat menyayangkan atas kejadian ini, dan tidak sedikit para kalangan masyarakat yang memberikan dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar tetap selalu membela kebenaran fisabilillah. Dan di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa ungkapan dari tokoh masyarakat, terutama Bang Haji Rhoma Irama sampai menangis mendengar kejadian ini. Tanpa lama-lama kita simak videonya. Daya magis yang luar biasa. Saya nggak percaya apa iya ini saya yang bikin kalau kiai. Masa sih saya ingatlah ucapan kiai itu. Ternyata santrine ya Imam Hambali itu hanya sedikit, tapi kalau santrinya Al Mukarram Romo Kiai Haji Rhoma Irama se-Indonesia. Ada kata-kata sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Assalamualaikum Kiai Imad yang Abah cintai, adik Abah sekaligus juga guru Abah. Semoga panjenengan tambah sehat, tambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah percaya dengan selepasnya Adinda dari LBM PBNU, Abah yakin akan semakin menyala, akan semakin terang ya, dan akan semakin banyak dukungan dan support yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia pada panjenengan. Oleh karena itu, saya semoga Abah mendoakan kepada Kiai Imad selalu sehat dan tadi semua. Percayalah, orang mulia itu selalu bagaimana Imam Hanafi sampai dipukuli, bagaimana juga Imam Maliki adalah di penjara, bagaimana Imam Syafi'i adalah juga di penjara, dan bagaimana Imam Hambali juga di penjara, dan bagaimana juga Imam Fakhrul Razi bahkan sampai digantung. Mari terus Kiai Imad, guru Abah, adik Abah yang Abah cintai, dan Abah doakan kemuliaan buat panjenengan. Insya Allah apa yang sudah panjenengan lakukan adalah sungguh luar biasa. Segalanya insya Allah, innallaha ma'ana, insya Allah Allah senantiasa bersama kita. Maka juga buat sahabat-sahabat yang sama-sama mendukung Kiai Imad, marilah kita doakan beliau, dan percayalah tidak boleh berkecil hati bahwa sesungguhnya segalanya ada hikmahnya, segalanya ada rahasia dari Allah. Yang jelas sekarang beliau akan semakin menyala. Barangkali kemarin karena kedudukan beliau adalah sebagai struktural tadi semua, maka masih banyak hal yang beliau jaga. Karena Kiai Imad itu dalam soal adab luar biasa. Dan saya tidak pernah beliau adalah menyentuh Ketua PBNU, bahkan Kiai Abdul Ahyar, lain dengan Abah yang bodoh, yang jahil. Kadang-kadang tadi Kiai Imad yang begitu masih muda tapi adabnya adalah luar biasa. Dan inilah yang Abah kenapa sangat cinta dengan beliau, dan luar biasa. Sekali lagi buat sahabat, dengan kasus ini bukan berarti kita melempem, karena banyak tanggapan yang ada dari YouTuber yang menyampaikan berita bahwa apakah selepas Kiai Imad dipecat dari PBNU ini adalah akan menyusut perjuangan Wali Songo ini. Kata Abah, maka ini akan melipat gandakan power, dan barangkali inilah yang terbaik. Atau barangkali kita husnudon kepada Gus Yahya bahwa sengaja melepaskan Kiai Imad agar lebih fokus di dalam berjuang adalah untuk menyelesaikan urusan nasab dari Ba'alwi ini. Abah mengajak kepada seluruh kiai, seluruh ulama di seluruh Nusantara yang mendukung dengan perjuangan Kiai Imad, marilah kita doakan beliau, marilah kita akan senantiasa selalu adalah mendukungnya.
adalah bagaimana dengan segala kemampuan kita. Kita punya dana dengan dana, kita punya tenaga dengan tenaga, kita punya ilmu adalah dengan ilmu. Tapi kembali, sebagaimana yang dicontohkan Kiai Imad di dalam perjuangan ini, tetap menjaga akhlak dan adab yang luar biasa. Inilah setelah Abah memeluk beliau dan kemudian merasakan bagaimana luar biasanya girohnya beliau, tapi tetap dengan penuh ketawaduan, ya sahabat. Maka oleh karena itulah, marilah wahai para PWI, rapatkan barisan, satukan barisan, tidak boleh mengambil reaksi yang negatif ataupun menyerang ulama-ulama PBNU. Biarkan, bahwa barangkali inilah yang terbaik, dan selalu Abah yakini segala sesuatu ada hikmahnya, dan segala sesuatu pasti adalah yang terbaik dari Allah. Dan sekali lagi, marilah kita betul-betul rapatkan barisan, marilah kita berjuang tanpa dengan memunculkan keburukan, tanpa dengan menghadirkan kebencian kepada siapapun. Maka marilah kita sampaikan kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan selalu mencari memiliki kedudukan dan tempatnya masing-masing. Maka dari siapapun, dari manapun akan datang kebenaran, itu adalah sebuah support yang luar biasa. Dan Abah menyaksikan, Abah berkeliling ke semua tempat, semua orang adalah sangat mencintai Kiai, dan Abah yakin, dan itulah walaupun barangkali PWI adalah dengan keterbatasan biaya dan dana dari para kiainya, tetapi semangat adalah bagaimana kita membela kebenaran, menjaga marwah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana menjaga marwah baginda Nabi, dan sekaligus menjaga marwah duriat Nabi yang sebenarnya adalah insya Allah, selama kita lurus, selama kita adalah berjuang karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, ya sahabat. Tetapi dalam sebuah perjuangan kita membutuhkan kesabaran. Nabi Musa saja, walaupun Allah sudah janjikan akan kemenangan atas Fir'aun, ternyata membutuhkan 40 tahun, sahabat. Semoga perjuangan kita ini lebih cepat lagi, dan semoga kita bisa memerdekakan diri dari semua. Wabil khusus juga adalah kita doakan semoga PBNU segera bisa berdiri, ya. Karena pada hari ini kelihatannya betul nyata, walaupun secara hakikat tetap adalah kita harus mampu melihat Allah di sebalik segala apapun, la tatahraku zarratun illa biidnillah. Tetapi secara syariatnya juga bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa PBNU sekarang ini betul-betul sudah dikuasai oleh Ba'alwi, ya sahabat. Tapi tidak usah takut, ya. Tapi insya Allah kita sudah tahu lah kondisi PBNU tadi semua. Walaupun begitu, Abah menyaksikan di PBNU sendiri begitu banyak yang sudah mendukung Kiai Imaduddin, ya sesungguhnya. Tetapi ada yang diam-diam, ada yang tetapi kalau kita kontak mereka, kita bicara dengan mereka, sungguh mereka itu sebetulnya sudah banyak yang berada di belakang Kiai Imaduddin, dan seluruh jajaran ulama adalah juga yang sama, memilih itikad yang lurus, yang ingin menjaga marwah agama yang dibawa oleh baginda Nabi, dan juga bagaimana menjaga marwah al-ulama warasatul anbiya. Tetap keep spirit ulama Nusantara, terus jaga. Percayalah, Indonesia adalah negaranya Rijalul Ghaib, Indonesia adalah negara Miftahul Ghaib. Silakan baca sejarah, siapapun dia yang menantang Indonesia, bahkan yang menantang PBNU, yang lurus, sesungguhnya dia akan jatuh dengan sendirinya. Percayalah tadi semua. Tetapi kalau menurut Abah, kalau sekarang banyak yang mulai wacana MLB, Munas luar biasa, kata Abah adalah jangan terlalu tergesa-gesa. Segala perkara yang tergesa-gesa adalah senantiasa ada gurur, ada bisikan iblis. Itulah tidak boleh kita ajalah dalam segala perkara. Tidak selalu yang kita lihat sesuatu yang kita melihatnya secara buruk, pasti di belakangnya ada hikmah.
Maka oleh karena itulah Abah mengajak kepada semua panjenengan dimanapun berada, Abah doakan Kiai Nur Ihya, Abah doakan Kiai Mustamar, Abah doakan Abu Yamutadi, Abah doakan Kiai Agil Siraj, Abah doakan juga Gus Muwafiq dan juga Kiai Mustafa Bisri semuanya. Semoga panjenengan semua senantiasa adalah disayangi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan juga buat ulama-ulama Nusantara, cintailah negeri ini, cintailah negeri ini. Hubbul watani minal iman, ya. Tapi sehebat apapun perjuangan kita, tanpa persatuan adalah kita akan kalah. Maka baginda Nabi pernah bersabda adalah bahwa sesungguhnya adalah pada saat kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang adalah dia parku adalah terpecah, adalah maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Karena hakikat Islam itu menyatukan, hakikat Islam itu berjamaah. Kenapa? Na'budu itu bukan menggunakan hamzah tapi menggunakan nun, kami, ya. Karena sesungguhnya kita adalah bersaudara. Nah inilah sahabat, sekali lagi dengan kasus ini yakinlah Kiai Imad akan semakin menyala, yakinlah Kiai Imad akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak yang merasa takut, kata Abah, nggak usah takut. Tadi semua ya, ada Allah dan ada Rasulnya. Selama kita berjuang lurus, selama kita adalah niat kita benar, innamal a'malu binniyat, maka niat kita adalah untuk menegakkan Islam. Niat kita adalah untuk membebaskan negara ini daripada penjajahan para imigran yang tidak bertanggung jawab di negara ini. Maka insya Allah tadi akan memperoleh kemenangan. Tapi kemenangan yang akan kita raih membutuhkan kesabaran dalam prosesnya. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim melawan Namrud. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Soleh melawan Bani Iram. Ya, bagaimana juga Nabi Hud dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang nyata, bahkan yang Allah sudah janjikan kepada Nabi Musa tentang kemenangan, tetapi justru pada saat Malak Jibril datang kepada Allah, ya Allah, apakah engkau tidak mendengar Musa? Bukankah dia adalah Rasulmu, ya Allah? Tapi apa? Kata Allah, aku senang mendengar rintihannya Musa. Aku senang melihat harokah yang dibikin oleh Musa. Jadi ternyata dilamakannya sebuah perjuangan itu adalah bukan berarti Allah tidak membantu, tetapi sesungguhnya disitulah justru Allah senang kepada orang-orang yang ingin membela agamanya Allah. Allah senang, bahkan Rasulullah juga akan senang kepada umat-umatnya yang saling berbahu, saling membahu adalah membela agama yang dibawa olehnya. Oleh karena itulah sekali lagi marilah kita doakan ulama Nusantara semua dimanapun berada, dan tetap rapatkan barisan dan tetap jaga adab, jaga adab. Ingat, perjuangan yang benar tidak boleh dengan cara yang tidak benar. Maka bagi siapapun yang mendukung Kiai Imad, tidak boleh menunjukkan kebencian, makian. Kalau seandainya kita adalah demikian, maka apa bedanya kita dengan Mbak Alwi, ya? Tunjukkanlah bahwa kita adalah berbeda. Tunjukkanlah bahwa ulama Nusantara itu adalah punya adab, karena adab itu menunjukkan dia punya ilmu. Tidak mungkin hilim kecuali dia adalah alim. Tadi semua ya sahabat. Itu saja barangkali karena banyaknya yang japri kepada Abah tentang menanggapi bagaimana tentang lepasnya Kiai Imad dalam kedudukannya sebagai lembaga Basul Masail PBNU, ya. Jadi jangan lihat ini adalah sebuah kemunduran. Justru menurut Abah inilah sebuah anugerah yang akan membuat Kiai Imad justru yang tadinya berada di bawah mereka secara struktural, mereka di bawah tentu saja ketua PBNU, di bawah apalagi syuriah daripada PBNU, tapi pada saat beliau sudah lepas, sekarang beliau adalah kultural. Maka kultural itu boleh bahkan sekarang mau meluruskan struktural sekalipun. Sekelas siapapun yang dia ada kultural, ada kultur, maka siapapun boleh bicara dari semua. Tapi kalau tempo hari Kiai ada pada dudukan struktural, maka tentu tidak boleh sul adab kepada orang-orang yang di atas kita. Maka hari ini Kiai, adikku Kiai Imad dan guruku sekaligus saya, jujur saja sahabat, saya dengan membaca banyak kitab beliau ini, saya semakin
luar biasa lah. Saya Abah pribadi taslim kepada beliau dari segala hal ya. Ketenangan, kemudian juga dengan reaksi beliau menanggapi orang-orang yang membencinya, tetap dengan tenang, tetap dengan senyum, tetap dengan tidak mengajak kepada siapapun untuk mengajak membalas keburukan yang mereka lakukan. Bukankah ini contoh yang luar biasa? Dan kita juga marilah kita lakukan hal yang sama, karena membela kebenaran tidak bisa kita meraih kemenangan dengan cara yang tidak benar ya sahabat. Karena dalam agama itu adalah hak, agama itu adalah perkara yang benar, maka membela yang benar harus dengan cara yang benar. Tapi kembali adalah harus kita bersatu. Dan ini semoga juga menjadikan rangsangan buat saudara-saudara yang berada di pada kultur tadi semua, karena panjenengan adalah tidak struktural, maka kenapa mulailah hari ini bicara tadi semua ya. Bukan bicara malah mengajak MLB. Kalau menurut Abah inilah sebuah kebodohan kalau seandainya kita ngajak MLB ya. Sesungguhnya justru akan kita kelihatan ada syahwat di dalamnya di sana. Nah, hati-hati juga orang-orang yang menggiring MLB, jangan rusak perjuangan ini dengan tujuan-tujuan yang kelihatannya adalah akan jadi bumerang kepada perjuangan ini sendiri. Sahabat sehat semua, Abah mendoakan dimanapun berada, insya Allah, demi Allah, dan senantiasa Abah akan senantiasa dengan doa, dengan dana, bahkan dengan segala kemampuan, walaupun disinilah kelemahan kita. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih, sehat panjenengan semua, dan Abah selalu mendoakan. Abah sangat ingin ketemu dengan Kiai Nur Ihya tadi semua, karena menurut Abah beliau pun adalah luar biasa dari semua ya. Dan semua Kiai Abbas juga luar biasa. Semoga Kiai Abbas dan seluruh reng-rengannya di PWI dan semuanya senantiasa di dalam kemuliaan. Ya sahabat, tetap kompak, PWI tetap kompak, tapi tetap dengan adab, tidak boleh membuat hal-hal yang membuat blunder. Justru semakin kita kelihatan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan dari orang-orang yang kasar, perjuangan dari orang-orang yang tidak punya etika, perjuangan dari orang-orang yang justru hanya mencari manfaat daripada perjuangan ini. Maka terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kurangan. Terima kasih, Abah doakan semuanya dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imad sehat ya Kiai, sehat ya Kiai, sehat. Abah doakan sehat ya, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong Kediri mau komentar. Mau komentar ya di sekitar masalahnya Kiai Imaduddin dan PBNU. Atau berkisar pada nasab. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya cintai, saya selalu berdoa semoga saudara-saudaraku selalu jinangkung kesehatan lahir batin sehingga bisa mengawal NKRI dengan baik. Saudaraku perlu dimengerti, perlu diketahui bahwa Kiai Haji Imaduddin itu adalah sosok panutan umat Indonesia khususnya. Saya mengatakan umat Indonesia. Umat Indonesia, rakyat Indonesia itu ada beberapa agama yang dipeluknya. Setahu saya semua agama itu adalah sangat mendukung pola pikirnya Imaduddin. Jangan sampai dilupakan, hai PBNU, orang Kristen, semuanya banyak yang mendukung Kiai Imaduddin. Orang Hindu, semuanya banyak yang mendukung Kiai Imaduddin. Muhammadiyah, semuanya mendukung Imaduddin. Nahdlatul Ulama khususnya grassroots semuanya mendukung Imaduddin. Itu jangan kau lupakan. Jangan sampai kau abaikan bahwa Imaduddin adalah sosok panutan bangsa Indonesia. Memang kader kita untuk masa yang akan datang. Maka dari itu, wahai PBNU, sudahkah sampean berpikir? Sudahkah sampean
berpikir masak-masak tentang pemecatannya Kiai Imaduddin. Salah opo neng NU? Imaduddin salah opo? Kok bisa dipecat? Padahal dia itu menunjukkan jati dirinya, menunjukkan kepandaiannya, menunjukkan intelektualnya untuk kita semua. Bukan untuk pribadi Imaduddin, tapi untuk kita semua. Sehingga kita semua yang dulunya tidak pernah tahu semacam itu, tidak pernah paham tentang nasab, sekarang ini kita semua mayoritas rakyat Indonesia paham siapa Ba'alawi, siapa para Habib itu. Tanpa adanya tesis Imaduddin, no, kita tetap dibodohi. Kita tetap dibodohi dan tetap bodoh. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa Nahdlatul Ulama, PBNU terlalu maju ya untuk menangani ini? Padahal ini adalah kasusnya Imaduddin dan para habaib, bukan kasus Nahdlatul Ulama. Sedangkan saya ulangi lagi, rakyat Indonesia mayoritas mendukung tesis Imaduddin. Mayoritas mendukung tesis Imaduddin. Loh, kalau Nahdlatul Ulama di dalam hal ini PBNU berani mengeluarkan atau memecat atau menonaktifkan Kiai Imaduddin, sudahkah berpikir masak-masak bagaimana nanti NU ke depan? Karena menurut hati nurani saya, menurut mata hati saya, siapa orangnya yang membela habaib akan kecewa di belakangnya. Nanti pasti akan kecewa. Ini tidak bisa dibantah. Titenonoai. Besok wong sing dukung para habaib, yang percaya para habaib bahwa itu dzurriyyah Rasulullah, dia pasti akan menyesal. Bukan hanya dia yang menyesal, tetapi anak cucu kamu nanti juga menyesal. Tunggu tanggal mainnya. Iki wong Kediri. Untuk Kiai Imaduddin tetap semangat. Tetap semangat. Berjuang di Nahdlatul Ulama. Tidak harus berada di struktural Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, berjuang untuk Nahdlatul Ulama bukan berarti harus duduk di pengurusan Nahdlatul Ulama. Terus berjuang, wahai Kiaiku Imaduddin, demi anak cucu kita. Demi anak cucu kita. Ora diweh nenggone organisasi Nahdlatul Ulama, ora paten. Sing penting kita berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, ora diberikan kedudukan di struktur Nahdlatul Ulama, ora paten. Yang penting kita berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Iki wong Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Ojo. Jenengan kalau jadi rois ranting, yang bijaksana lah. Jangan langsung kajian haram. Nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah rois ranting. Nggak tahu kalau rois atasnya. Kita nggak bisa menerima pemalsuan makam. Nggak ada toleransi pada kebohongan. Nggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah. Nggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi
Fakot kafar, kami nggak menentang nasab siapa-siapa. Kalau mereka tanya ngapain ngurus nasab orang, kalau kamu nggak ngaku nasab Nabi, kami nggak perlu ngurus. Tapi karena kamu ngaku nasab Nabi terkait dengan syariat, terkait dengan kewajiban harus mahabbah, kami Mana yang berkaitan dengan pemecatan Imat dari LBM PBNU, satu yang harus ditangkap oleh warga Nahdliyin dan rakyat Indonesia, kata-kata pemecatan itu bukan pemecatan, sebab kata-kata pemecatan ini konotasinya kurang baik. Jadi kalian ini diajari akhlakul karimah oleh Rasulullah SAW dan oleh para ulama-ulama NU, maka gunakanlah kata-kata yang mengindikasikan satu asumsi yang baik. Saya memang betul, saya memang belum bisa komunikasi dengan umat, umat mungkin masih sibuk. Tapi saya sudah mendengarkan dari Kiai Mubarak, itu adalah Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Tengah, dan beliau juga sebagai Wakil Ketua di Pusat PWI Laskar Sabilillah. Kemudian saya juga sudah membaca suratnya. Ya, ternyata kalau saya baca suratnya bukan pemecatan, apalagi ada isu pemecatan secara tidak berhormat. Yang saya lihat itu ternyata yang saya baca itu reshuffle kepengurusan. Ini perlu dianalisa kata-katanya dulu lah. Yaitu jangan menggunakan kata-kata pemecatan, nanti kita suudon sama PBNU, suudon sama orang. Dengan ini reshuffle organisasi. Dalam hal ini adalah LBM PBN. Reshuffle organisasi itu salah satu daripada mekanisme organisasi yang wajar, yang biasa dilakukan ketika organisasi itu memerlukan suatu progresivitas di dalam program-programnya, pencapaian program-program dan target-targetnya itu ada kemandegan, ada keterlambatan, maka di antara beberapa pengurus itu perlu diadakan reshuffle. Seperti halnya juga reshuffle kabinet. Jadi ini bukan pemecatan. Kita baca dulu wacananya, ini reshuffle organisasi. Ini secara objektif dulu. Adapun faktor daripada kenapa kok ada reshuffle, mungkin kaitannya bukan dengan Ki Imad saja, karena yang di reshuffle bukan Ki Imad saja di situ, ada juga beberapa yang lainnya diganti gitu kan. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja lah. Kemudian tinggal mungkin faktor ada indikasinya, indikasi subjektif bisa ada, bisa tidak. Oh, seumpama karena Ki Imad itu adalah orang yang paling vokal dalam masalah yang berkaitan dengan perjuangan nasab Rasulullah SAW yang dicampurkan oleh Ta'al ini, beliau yang sangat lantang, dan beliau ini adalah yang peneliti. Beliau lah, jadi hak ilmiahnya tuh ibaratnya itu ada sama beliau. Maka mungkin sedikit banyak faktor itu ada. Tapi artinya reshuffle satu organisasi itu sebuah kewajaran. Artinya bukan berarti perjuangan masalah yang berkaitan nasab itu mandek dengan reshuffle itu tidak. Perjuangan masalah ke-NU-an itu mandek. Imad masih tetap Nahdlatul Ulama, masih tetap diakui sebagai orang NU, ulama NU yang harus diapresiasi seluruh gagasan-gagasannya, apalagi yang bersifat ilmiah ya, itu harus diapresiasi oleh pengurus NU semuanya. Maka dari itu saya menanggapi itu biasa saja lah. Itu karena reshuffle aja. Jadi kita tidak usah besar-besar. Adapun faktor-faktor yang subjektif itu kan hanya dilakukan oleh orang. Nanti Allah yang akan membuka. Allah kita, Innallaha ma'ana. Terus Allah bersama kita, jadi tidak usah terlalu khawatir. Tidak ada pengaruhnya dalam masalah perjuangan kita ini, masalah perjuangan kultur Nahdlatul Ulama
perjuangan kerakyatan, kebangsaan, dan keagamaan ini, memperjuangkan nasabnya Rasulullah, mensucikan nasabnya Rasulullah dari pencampokan-pencampokan tidak benar, itu tidak ada pengaruhnya dengan itu. Tetap itu akan tetap dilakukan dan akan digerakkan di seluruh rakyat Indonesia. Berarti meskipun beliau ini tidak di kepengurusan LBM PBNU ya tetap akan terus berjuang kira-kira ya. Akan terus berjuang, tetap terus berjuang. Kan di LBM PBNU-nya juga tidak pernah mengadakan bahkul masail masalah nasab kan. Ya, artinya sama aja kalau beliau ada di dalam, beliau ada di luar sama. Kok tetap yang mengkaji tentang masalah nasab ya beliau. Maka dari itu kita nggak usah khawatir bahwa Ki Imad itu tetap ada dan Ki Imad tetap eksis dan Ki Imad itu tetap jadi acuan seluruh rakyat Indonesia dalam masalah nasab jemaah. Itu jadi artinya kita nggak usah terlalu khawatir. Kita berjuang tidak harus di struktural NU atau NU secara struktural. Kultur juga kadang-kadang lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Karena memang kita lihat selama ini juga tidak begitu menampakkan juga kan kepengurusan ada juga beliau juga berjuang sih. Nah terus alasannya apakah juga karena beliau ini aktif membahas nasab ini ya kira-kira atau ada? Kalau seumpama kita analisa secara zahir yang terjadi perbolakan di PBNU, sepertinya alasan itu ada. Walaupun tidak semuanya itu, tapi alasan itu ada. Tapi saya tidak itu. Ini adalah jadi praduga tidak bersalah. Alasan itu mesti ada dan saya yakin mesti ada lah alasan itu. Tapi itu nggak jadi masalah. Perjuangan kita adalah perjuangan kerakyatan, bukan sekedar perjuangan ke-NU-an. Walaupun saya akui ini perjuangan ke-NU-an juga, karena yang banyak korban Ba'ali itu adalah orang Nahdliyin. Terjadinya di kalangan Nahdliyin bagian khususnya adalah orang-orang masyarakat umum. Nah ini cuma saya harapkan ya kepada seluruh pengurus daripada Nahdlatul Ulama itu untuk lebih aktif kembali tentang masalah apresiasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi terhadap para Nahdliyin yang ada di bawah khususnya. Karena ini yang berkaitan dengan Ba'ali, baik pembelokan sejarah, pemalsuan makam, kemudian juga persekusi terhadap para ulama dan orang-orang NU, dan ada satu kriminalitas yang didakwa oleh mereka itu bukan hoax itu, dan itu kita sudah menghadapi dan saya sendiri juga menghadapi. Ada makam palsu, ada ini menghadapi. Artinya di sini pengurus NU dan PBNU tidak boleh menutup mata, tapi ini sebetulnya adalah PBNU harus dijadikan acuan terdepan untuk mengkaji itu semuanya, karena korban semuanya kebanyakan orang-orang NU. Maka dari itu ini untuk perjuangan masalah nasab dan masalah Ba'ali, baik yang menyangkut nasabnya atau program untuk dalam rangka merebut Indonesia, mencangkokkan sejarahnya, pembelokan sejarahnya, pemalsuan makamnya, dan seumpama persekusi dan tindakan-tindakan kriminal atau zalim terhadap rakyat Indonesia, ya, atau mentalitasnya yang menekan atau menganggap rendah rakyat Indonesia. Ini adalah perjuangan kerakyat, bukan sekedar perjuangan NU secara kultur. Bukan sekedar NU secara struktur. Artinya struktur NU yang kalau bergerak silakan, itu kan tanggung jawab. Tapi kalau seumpama mereka tidak mau bergerak, ya kita tidak ada masalah. Kita ada rakyat Indonesia harus bergerak, dan Nahdliyin juga dari bawah harus bergerak tanpa harus mengandalkan NU secara struktural. Kalau kita mengandalkan NU secara struktural, ya kita sulit juga karena di NU-nya juga berbeda-beda kan. Secara struktural organisasi nggak bisa dikompakkan. Maka dari itu di sini bolehlah disalurkan. Jadi Ki Imad kan masih ada wadahnya di antara PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Rakyat Indonesia merapat kepada PWI, Nahdliyin merapat kepada PWI dan Laskar Sembilan dalam masalah perjuangan ini. Itu merapat. Ya, satu lagi ke sini mungkin kira-kira ada apa di kebanyakan pengurus NU itu kok tidak membahas tentang ini, khususnya di PBNU ya. Kalau di PC mungkin ada lah bagian yang membahas itulah strukturalnya. Ya, saya tidak bisa berbicara secara jelas barangkali nanti dianggap fitnah, tapi saya secara pribadi dapat menyimpulkan. Tapi fenomena ketika ada seorang sosok Kiai Imad
kemudian banyak ditentang oleh pendahulu-pendahulu yang sudah menganggap dirinya mapan terhadap satu pemahaman yang salah. Seperti contohnya mengatakan bahwa klaim bahwa Ba'al itu cucunya Rasulullah. Itu kan sudah pemahaman yang mapan. Ketika itu ada orang yang mentajdidnya dengan bukti-bukti ilmiah, itu biasalah terjadi pergolakan, bahkan bisa terjadi sampai intimidasi, bahkan pengucilan, bahkan dianggap sesat, bahkan terjadi pengusiran sudah ada. Imam Syafi'i dulu itu ketika bertentangan dengan Imam Malik itu sama ulama-ulama yang mazhab Maliki yang memegangnya adalah ahlul hadis, itu menganggap Imam Syafi'i sesat. Bahkan saking bencinya sama Imam Syafi'i ada sihir yang menyebutkan bahwasanya kalau saya mau membunuh orang, maka yang pertama kali saya bunuh adalah Syafi'i, karena Syafi'i itu adalah orang yang paling pantas dibunuh di dunia ini. Itu saking bencinya, jadi nggak jadi masalah. Imam Al-Qushairi itu seorang ulama besar ya, yang punya kitab Risalatul Qushairiyah, itu termasuk apa? Itu diusir dari kampungnya karena mereka nggak tahu, diusir. Begitu sudah pindah ke kampungnya, baru itu Allah membesarkan Imam Qushairi, sehingga kemudian masyarakatnya begitu jadi ulama besar Imam Qushairi, masyarakat meminta Imam Qushairi kembali pada kampungnya. Imam Qushairi mengatakan, saya tidak akan pindah dari satu desa di mana Allah membesarkan saya. Nah, ini memang udah biasa begitulah, ada begini, ada begini. Ada orang semacam Imaduddin Al-Baghdadi itu, menurut saya itu fenomena yang biasa di dalam kajian-kajian ilmiah dan tajdid dalam masyarakat, tajdidul ilmi, pembaharuan dalam masyarakat ilmuwan. Itu pasti akan seperti itu. Kita jangan kaget lah, tapi kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang karena ini adalah persoalan keagamaan. Persoalan Rasulullah, pensucian nasabnya Rasulullah, persoalan pensucian nama baik Rasulullah juga, kemudian persoalan kebangsaan, persoalan keagamaan, dan termasuk persoalan ke-NU-an gitu. Jadi PWI dan Laskar Sabila ini gerakan kultur NU untuk bergerak dalam menangani ini. Kenapa? Ya kalian bisa mengerti dan bisa tahu tanpa harus saya ajari, karena memang dari struktur NU itu belum bergerak. Jadi kalau seumpama dibiarkan ya hancur dulu nanti, makanya kita buatlah wadah sendiri biar tidak mengatasnamakan NU, tapi kita bisa bergerak lebih tegas lah. Itu ya. Terima kasih. Ya. Satu lagi untuk sahabat-sahabatku, Untuk sahabat-sahabat Laskar Sabilillah, PWI Laskar Sabilillah Bantul, bergerak tetap bela bangsa, bentengi masyarakat, bentengi rakyat, bentengi bangsa, bentengi agama. Berkhidmatlah kepada Rasulullah SAW untuk mensucikan nasabnya, mensucikan nama baiknya. Jangan mundur selangkah pun, karena kalian ini adalah pasukan yang dinanti oleh Rasulullah SAW, pasukan yang dinanti oleh Allah dan ditunjuk untuk membenahi itu semua. Karena isyaratnya sudah banyak sekali ya, walaupun kalau diungkapkan nanti sangkanya khurafat, nanti sangkanya saya mirip kayak Ba'al. Makanya cuma yakinlah bahwa ini pergerakan kebangsaan, kerakyatan. Ini harus bergerak, karena ini Allah sudah menunjukkan data-data yang konkret, data-data yang real bahwa siapa itu Ba'al, nasabnya bagaimana, pergerakannya bagaimana, dan ini sudah diketahui secara masyarakat umum. Allah membukanya, dan ketika Allah menunjukkan ayatnya, maka wajib kita langsung beriman kepada Allah, dan kita tidak ada alasan untuk menghindar dari ayat Allah. Ini kita harus bertindak. Jadi nggak usah berarti kalau sumpah Ki Imaduddin itu nggak di LBM, itu biasa. Wong LBM-nya juga tidak pernah bakul masalah. Dia buat apa? Dia dan saya buat apa? Ilmunya beliau tetap mengalir dan beliau tetap ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perjuangan ilahiyah. Ini adalah merupakan ilahiyah, di belakang kita adalah ridho Allah, insyaallah perjuangan kudratullah, insyaallah kita akan mendapatkan kemenangan. Maka perbesar PWI Laskar Sabila, merapat semua, dan kita besarkan PWI Laskar Sabila, kibarkan Wali Songo, insyaallah Indonesia bakal aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tanggapan dari beberapa tokoh ulama yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan memberikan arahan dan juga penyemangat untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar terus berjuang dalam menegakkan kebenaran fisabilillah. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support channel Arman Al-Fatih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.